Baiklah, perkenalkan diri saya Daniel Ahmad Muarbo dengan NIM 23220 dari kelas Agronomi U2. Saya akan mempresentasikan ringkasan jurnal berjudul Pengendalian Penyakit Hawat Daun Phytophthora pada Bibit Kakao dengan Trichoderma asperellum. Yang pertama itu latar belakang. Penyakit hawat daun yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora merupakan salah satu masalah utama pada fase pembibitan kakao di Indonesia karena dapat menyebabkan pengeringan daun, hambatan pertumbuhan, hingga kematian bibit muda. Selama ini pengendalian penyakit dilakukan menggunakan fungisida sintesis, namun penggunaan yang berulang dan dosis tinggi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan alternatif pengendalian yang lebih aman dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan potensi adalah menggunakan agen hayati seperti Trichoderma asperellum, cendawan antagonis yang mampu menekan patogen tanaman dan berperan sebagai endofit, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi efektif dalam mengendalikan hawat daun pada pembibitan kakao secara ramah lingkungan. Yang pertama itu adalah bibit benih yang diamati dan keunggulannya. Benih kakao yang digunakan adalah benih kakao klon M01. Benih ini memiliki keunggulan, termasuk klon unggul kakao dengan potensi pertumbuhan bibit baik, responsif terhadap perlakuan mikroba antagonis, dapat berasosiasi dengan Trichoderma sebagai endofit, dan juga cocok digunakan dalam penelitian yang pengendalian patogen pada fase pembibitan. Yang kedua itu nama patogen dan dampak serangannya pada benih. Adapun nama patogennya yaitu Phytophthora palmivora. Patogen ini menyebabkan penyakit hawat daun pada kakao. Serangan patogen ini menimbulkan gejala nekrosis pada tepi daun, menghambat pertumbuhan bibit, dan pada kondisi berat dapat menyebabkan kematian bibit muda, terutama pada umur 1-2 bulan. Lalu, keunggulan perlakuan yang diberikan. Adapun perlakuan menggunakan agen hayati yaitu Trichoderma asperellum memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, mampu menekan perkembangan patogen secara signifikan, bertindak sebagai endofit sehingga memberikan perlindungan yang jangka panjang, ramah lingkungan dan menjadi alternatif pengganti fungisida kimia. Lalu perlakuan yang dilakukan itu sekali pada benih sehingga efisien dan ekonomis. Selanjutnya itu ada cara pengendalian dan perlakuan yang diberikan. Adapun metode pengendaliannya yaitu benih kakao direndam dalam suspensi spora T. asperellum dengan 3 konsentrasi, yaitu 10⁴, 10⁵, dan 10⁴ spora per mililiter selama 2 jam. Setelah ditanam dan mencapai umur 27 hari, bibit diinokulasi dengan P. palmivora. Pengamatan intens penyakit dilakukan hingga 21 hari setelah inokulasi. Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan T. asperellum secara nyata menekan intensitas penyakit dibandingkan kontrol. Pada 21 hari setelah inokulasi, intensitas penyakit pada kontrol mencapai 90,3%. Sedangkan pada perlakuan hanya 21,8 sampai 39%, tergantung konsentrasi dan isolat. Selain itu, T. asperellum terbukti masuk ke jaringan daun dan berperan sebagai endofit pelindung tanaman. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, gambar 1 bibit tanaman kakao A yang diberi perlakuan Trichoderma asperellum tanpa gejala hawat daun pada Phytophthora. Dan yang kedua itu pada gambar B, tanpa perlakuan atau kontrol, terdapat gejala hawat daun Phytophthora yang berada pada tepi daun, mulai dia nekrosis. Dan yang terakhir itu C, tanpa perlakuan kontrol, terlihat di sini tanaman mati karena
hawa daun tersebut. Adapun kesimpulan dari perlakuan ini, perlakuan benih kakao dengan Trichoderma asperellum efektif menekan penyakit hawat daun yang disebabkan oleh Phytophthora palmivora. Ini merupakan metode pengendalian hayati yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan, serta berpotensi menjadi metode pengendalian hayati yang aman, efisien, dan ramah lingkungan, dan menggantikan fungisida kimia pada fase pembibitan kakao. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan teman-teman sekalian.